Lukas 10 ayat 30-33 adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang iman turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Brian, kamu mau nggak ke gereja? Enggak lah, enggak dulu. Apa? Males. Udah percaya? Udah. Mau ke gereja? Ya udah. Brian, kok kamu gak percaya sih? Bapak saya dari kemarin di rumah sakit. Dari kemarin nggak sembuh-sembuh. Kalau Tuhan tuh ada, bapak saya pasti sembuh. Emang bapakmu sakit apa? Gagal ginjal. Semoga cepat sembuh ya, Brian. Ya. Guys, aku tuh dulu ya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, di sini kan judul perikopnya sudah tertulis hukum yang terutama. Berarti hukum yang bagi kita orang-orang Kristen benar-benar harus kita patuhi. Di sini hukum yang paling pertama adalah jelas. Kita harus mengasihi Tuhan kita bagaikan orang lain, bahkan melebihi dari diri kita sendiri. Dan di sini hal terutama yang kedua adalah kasihilah sesamamu, yang terdapat pada 39. Hukum yang kedua yang berkata kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebenarnya ayat ini sudah berkata sebagai hukum yang benar-benar penting bagi kita untuk Kristen. Brian Morabe, saya lihat belakangan ini kinerja kerja kamu itu kurang dan performa kamu buat perusahaan ini itu mengecewakan. Dan saya harap untuk kamu sendiri, kamu jangan berkecil hati karena saya mau mengeluarkan kamu dari perusahaan ini. Hah? Emang salah saya apa, Bu? Kamu belakangan ini saya lihat kamu sering telat, kamu malas-malesan, terus kamu juga kalau ngumpulin tugas itu melewati deadline. Tolonglah, Bu. Janganlah, Bu. Aku mohon maaf. Nggak bisa. Kebetulan kami udah menemukan karyawan baru yang dapat menggantikan posisi kamu. Hah? Maaf Pak, ayah Bapak mengalami kegagalan ginjal. Untuk saat ini kami masih belum menemukan donasi ginjal yang cocok untuk ayah Bapak. Jadi dalam waktu 1 hari, kalau masih belum menemukan donasi ginjal dari orang lain, ayah Bapak sulit diselamatkan. Terima kasih. Hai, kenalin, nama aku Christina. Apa sih? Apakah kamu mengenal Tuhan Yesus? Tuhan Yesus? Apa sih?
Kalau Tuhan Yesus itu benar-benar ada, hidupku gak bakal seberantakan ini. Apakah kamu mengenal Tuhan Yesus? Kamu tahu, aku dulu juga sama seperti kamu. Di saat ayah dan ibuku meninggal, aku juga heran apakah Yesus itu sebenarnya ada atau tidak. Hingga waktu di mana aku mulai belajar untuk mengenal dan berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Jika Tuhan Yesus bisa membantu aku percaya Tuhan Yesus pasti akan membantu kamu juga. Ah, udahlah. Pak, selamat siang Pak. Kami sudah menemukan orang yang mendonasikan ginjal untuk ayah Bapak. Operasi akan kami lakukan dalam 2 jam lagi. Terima kasih. Hah? Dari siapa? Dari orang yang ngobrol sama Bapak tadi. Oh iya, dia juga titipin ini untuk Bapak. Terima kasih. Aku sedang mengalami penyakit kanker paru-paru. Kata dokter, hidupku tidak akan lama lagi. Namun, aku tetap tahu kok bahwa Tuhan pasti memiliki rencana atas hidupku dan hidupmu juga. Oleh sebab itu, aku merasa kamu lebih membutuhkannya daripada aku. Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi aku, maka aku ingin mengasihi engkau. Saudara-saudara,
Perumpamaan tentang seorang Samaria yang baik hati ini telah sering kita dengar dari para pendeta, dari khotbah maupun dari kesaksian. Di kisah ini terdapat dua peran, yaitu orang Samaria yang baik hati dan kepala iman. Apakah kita seorang yang baik hati, yang menyebar kabar-kabar baik dan menyebar pengaruh-pengaruh positif, atau kita adalah orang yang menyebar kabar-kabar palsu, kabar-kabarnya di firman Tuhan ini tapi tidak melakukannya? Di sini kisahnya seperti yang tertulis di sini. Allah lebih senang menemukan kita terlebih dahulu mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Oleh sebab itu, saudara-saudara, alangkah baiknya kalau kita mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Allah kita telah terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Kitab ini mengingatkan kita untuk saling mengasihi. Guru mana? Dan satu lagi adalah kepala iman. Kepala iman. Masih belum mulai. Udah, chill. Udah lah. Udah. Chill. Oke, guys. Oke, fokus. 1. Kok jangan satu? Udah. Cepet-cepet.